Pada perayaan Ekaristi ini kita dalam doakan untuk sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi Ibu Luisa Esti yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita kembali diingatkan betapa Tuhan mencintai kita. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu merasakan cinta Tuhan karena fokus kita seringkali bukan pada Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, adalah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga kami semua dapat bertobat berkat sabda Yesus Putramu, penjelmaan belas kasih-Mu dalam harapan hidup kami. Sebab Dialah Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Makabi. Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja, sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi
seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Betsyur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya. Lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasgulan." Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dan dengan menyuruh merampas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf bahwa semuanya itulah sebabnya aku ditempa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Sebab musuhku telah mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu
membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabanmu itu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup ini kita seringkali melihat sesuatu yang menurut kita itu aneh, menurut kita itu janggal dan tidak semestinya. Salah satu hal yang aneh menurut kita, ada orang itu kalau makan itu dicampur-campur. Itu namanya bukan nasi campur. Makan soto sama pecel. Dicampur dari di satu piring dimakan. Apalagi kalau sudah prasmanan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dimakan. Dan seringkali orang kalau melihat rasanya kayak apa? Rasanya seperti apa? Ya, kita tidak tahu rasanya seperti apa. Tentu ya rasanya nggak bisa membedakan antara satu ini yang rasa yang mana, ini rasa yang mana, tidak akan bisa membedakan dan akan mengalami kebingungan. Kalau kita mengatakan orang yang demikian aneh, betapa anehnya diri kita. Diri kita ini adalah orang-orang yang aneh. Kenapa? Karena kita seringkali seperti halnya orang-orang Saduki dalam bacaan Injil, memahami dan berusaha mengerti Allah dan kerajaan Allah dengan cara dan pola pikir pengetahuan kita yang sangat dangkal. Sehingga pada akhirnya kita tak mampu memahami kerajaan Allah dan betapa besar kasih Allah dalam hidup ini. Karena kita seringkali mencampur adukkan antara hal-hal duniawi dengan hal-hal yang ada dalam kerajaan Allah kelak ketika kita harus bersatu dengan. Sehingga kita tidak mampu memahami, seperti halnya orang Saduki tak mampu memahami betapa besar kasih Allah dalam hidup ini. Maka mari kita berusaha untuk memilah-milah mana hal yang duniawi, mana hal yang surgawi, mana yang menjadi kehendak kita sendiri, mana yang menjadi kehendak Allah. Sehingga dalam hidup ini kita mampu senantiasa merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup ini, karena kita benar-benar tahu apa yang dikehendaki Tuhan dan mampu melaksanakannya. Sehingga pada akhirnya ketika kelak kita harus bertatap muka dengan Allah dalam kerajaan abadi di surga, maka kita menjadi orang-orang yang dipilihnya. Kita digabungkan dengan para malaikat seperti yang dikatakan oleh
Tuhan dalam bacaan Injil. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.